Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 1 KS4, kelompok Matematika Diskrit akan mencoba menjelaskan atau mempresentasikan mengenai penerapan graf pada bidang jasa pengiriman barang. Kelompok 3 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, Kuntum Khairania Siria. Yang kedua, saya sendiri, Muhammad Fauzan Azima'ah. Dan yang ketiga, Zidan Al-Azizi. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan mengenai graf secara umum, contoh soal dan penyelesaian, terutama yang terkait dengan jasa pengiriman barang, dan yang terakhir nanti akan disampaikan referensi dari presentasi kami kali ini. Untuk bagian pertama, saya sendiri akan menjelaskan mengenai graf. Teori graf merupakan salah satu cabang kajian dalam ilmu matematika dan ilmu komputer. Graf digunakan untuk memvisualisasikan objek yang bersifat diskrit dan hubungan antar objek diskrit tersebut. Titik-titik dalam graf dapat terhubung atau tidak. Graf terdiri dari beberapa komponen, yaitu simpul atau vertex atau node yang dihubungkan oleh sisi-sisi atau edge, atau bisa disebut busur atau arch. Graf biasanya divisualisasikan sebagai simpul yang dihubungkan oleh garis yang melambangkan sisi atau garis berarah yang melambangkan busur. Sisi dapat dihubungkan dengan suatu sisi yang sama sehingga dinamakan gelang atau loop. Selanjutnya di sini ada contoh graf G1. Di sini bisa dilihat bahwa V itu merupakan simpul dengan ada 4 simpul, yaitu simpul 1, simpul 2, simpul 3, dan simpul 4. E merupakan sisi, ada 4 sisi, yaitu sisi 12, sisi 13, sisi 23, sisi 24, sisi 34. Maaf, maksudnya 5 sisi. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis graf. Jadi jenis graf itu dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda dan berdasarkan orientasi arah terhadap sisi. Yang pertama, berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda, graf dibagi menjadi 2 jenis lagi, yaitu graf sederhana atau graf simple graph, yaitu graf yang tidak memiliki gelang ataupun sisi ganda. Yang kedua, itu ada graf tidak sederhana atau unsimple graph, yaitu lawan dari graf sederhana, graf yang memiliki sisi ganda atau gelang. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pada gambar bagian bawah, gambar yang pertama itu merupakan graf sederhana karena tidak memiliki gelang maupun sisi ganda. Sedangkan dua gambar selanjutnya itu merupakan graf tidak sederhana karena memiliki sisi ganda dan juga memiliki gelang atau loop. Jenis graf yang kedua berdasarkan orientasi arahnya terhadap sisi itu terbagi 2 lagi. Yang pertama itu ada graf tidak berarah atau undirected graph, yaitu graf yang sisinya tidak memiliki orientasi arah. Yang kedua, itu ada graf berarah atau directed graph, yaitu graf yang memiliki orientasi arah, dilambangkan dengan tanda panah, atau bisa disebut dengan graf berarah. Nah, di sini dapat dilihat bahwa gambar yang pertama pada kanan bawah itu merupakan graf yang tidak berarah karena tidak memiliki arah dan tanda panah yang menandakannya sebagai graf berarah. Sedangkan gambar yang kedua merupakan graf yang berarah karena memiliki tanda panah yang menandakan arah dari graf tersebut. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Kuntum. Baik, terima kasih Fauzan. Selanjutnya adalah lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Sedangkan sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler, dan graf yang mempunyai lintasan Euler disebut graf semi-Euler. Selanjutnya adalah lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul dalam graf tepat satu kali. Sedangkan sirkuit Hamilton adalah sirkuit yang melalui tiap simpul dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal. Graf yang mempunyai sirkuit Hamilton disebut graf Hamilton, dan graf yang mempunyai lintasan Hamilton disebut graf semi-Hamilton. Selanjutnya, salah satu contoh penerapan graf dalam pengiriman barang adalah untuk mengetahui rute terpendek yang dilalui oleh pengirim barang. Berikut ini adalah satu contoh pengiriman barang yang dilakukan secara melingkar, atau pengirim barang kembali ke titik awal. Misalkan seorang kurir ingin mengirimkan barang ke 5 rumah dengan jarak rumah diberikan seperti pada
gambar berikut ini. Tentukan rute terpendek yang harus dilalui oleh kurir bila kurir itu berangkat dari rumah A dan menyinggahi setiap rumah tepat 1 kali, dan kembali lagi ke rumah A. Selanjutnya, permasalahan ini merupakan salah satu contoh dari TSP atau Traveler Salesperson Problem, di mana permasalahan ini dapat diselesaikan dengan beragam algoritma atau cara. Salah satu cara termudah untuk menentukan rute terpendek adalah dengan menentukan semua sirkuit Hamilton yang mungkin, dan pilih yang memiliki bobot atau jarak minimum. Berdasarkan graf yang diberikan, sirkuit Hamilton yang memungkinkan ada 4, yaitu yang pertama dari A, kemudian ke B, D, C, E, dan kembali lagi ke A, dengan jarak total yaitu 185 km. Kemudian ada A ke B, D, E, C, dan kembali ke A dengan jarak 170 km. Yang ketiga ada A, B ke E, D, C, dan kembali ke A dengan jarak 160 km. Dan yang terakhir ada A, E, B ke D, ke C, dan kembali ke A dengan jarak 165 km. Dari 4 sirkuit Hamilton tersebut, maka rute terpendek adalah A, kemudian ke B, ke C, ke D, kemudian ke C, dan kembali ke A dengan total jarak 160 km. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Zidan. Kepada Zidan dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berikut adalah contoh soal untuk penerapan graf dalam mencari panjang ruas jalan minimum dengan menggunakan pohon merentang minimum. Contoh soalnya yaitu yang pertama, diketahui beberapa kota dengan panjang ruas jalan antar kota dalam graf berikut. Tentukan jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan setiap kota agar kota tersebut dapat dilalui oleh seorang kurir paket. Nah, pada soal ini bisa digunakan konsep pohon merentang minimum dengan menggunakan algoritma Prim dan algoritma Kruskal. Selanjutnya, yang pertama yaitu dengan algoritma Prim. Langkah pertama yang bisa dilakukan yaitu ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, kemudian masukkan ke dalam T. Langkah kedua yaitu pilih sisi U, V yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T. Tetapi U, V tidak membentuk sirkuit di T. Selanjutnya masukkan U, V ke dalam T. Kemudian langkah yang ketiga dan yang terakhir yaitu ulangi langkah kedua sebanyak N-2 kali. Selanjutnya, dengan menggunakan algoritma Prim, maka didapatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita mengambil sisi yang terpendek yaitu sisi EC dengan bobot 5. Kemudian selanjutnya yaitu kita mengambil sisi DE sebesar 11. Kemudian langkah yang ketiga yaitu CF dengan bobot 12. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu sisi BE dengan bobot 13. Dan yang terakhir yaitu kita mengambil sisi AB dengan bobot 10. Sehingga total bobot yang diperoleh yaitu 51. Selanjutnya, langkah kedua yang didapatkan untuk menyelesaikan soal sebelumnya yaitu dengan menggunakan algoritma Kruskal. Pada algoritma Kruskal, sisi atau edge dari graf diurut terlebih dahulu berdasarkan bobotnya, yaitu dari yang terkecil atau terbesar. Selanjutnya, sisi yang dimasukkan ke dalam himpunan T adalah sisi graf G yang sedemikian sehingga T adalah tree atau pohon. Sisi dari graf G ditambahkan ke T jika tidak membentuk cycle. Untuk langkah-langkah algoritma Kruskal, yang pertama, T masih kosong. Kemudian, kedua, pilih sisi U, V dengan bobot yang paling minimum. Langkah ketiga, pilih sisi U, V dengan bobot minimum. Berikutnya,
yang tidak membentuk cycle di T tambah U, V ke T. Kemudian langkah yang keempat, ulangi langkah ketiga sebanyak N -2 kali. Yang terakhir, total langkah adalah N-1 kali. Selanjutnya, dengan menggunakan algoritma Kruskal, maka soal sebelumnya dapat diselesaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Untuk langkah yang pertama, kita mengambil sisi yang terpendek, yaitu sisi E, C, dengan bobot sebesar 5. Kemudian langkah yang kedua, diambil sisi A, B, dengan bobot 10. Kemudian langkah yang ketiga, yaitu diambil sisi yang terpendek ketiga, yaitu DE, dengan bobot 11. Kemudian yang keempat, yaitu sisi CF dengan bobot 12, dan yang sisi terpendek yang kelima atau yang terakhir yaitu sisi BE dengan bobot sebesar 13, sehingga didapatkan semua titik atau nodes terhubung satu sama lain dengan total bobot yaitu 51. Selanjutnya, untuk kesimpulannya yaitu dengan menggunakan algoritma Prim dan Kruskal dapat diubah menjadi sebuah pohon rentang minimum. Kedua algoritma tersebut menghasilkan bobot yang sama yaitu 51, sehingga jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan setiap kota agar dapat dilalui oleh seorang kurir tersebut adalah sebesar 51. Baik, terima kasih Zida dan Kuntum. Inilah referensi yang kami gunakan untuk presentasi mengenai jasa pengiriman barang. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.